kembali lagi nih sama aku, Nadia Safa Rahmawati, dengan NPM A1G025087. Di video yang kali ini, kita akan membahas materi tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Yang kita bahas dalam materi kali ini adalah yang pertama, kompetensi pengawas sekolah, yang kedua, kompetensi kepala sekolah, yang ketiga, kompetensi guru, dan yang terakhir adalah kompetensi tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, ada kompetensi pengawas sekolah. Pengawas sekolah bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan yang terjadi di sekolah berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar pendidikan yang berlaku. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator yang memberikan bimbingan kepada kepala sekolah dan guru agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Selain itu, ada juga kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama, manajerial. Pengawas sekolah harus mampu mengelola berbagai aspek sekolah, mulai dari kurikulum hingga sumber daya yang ada. Yang kedua, evaluasi, yaitu pengawasan juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja guru, kepala sekolah, serta hasil pendidikan di sekolah tersebut. Evaluasi yang dilakukan harus bersifat objektif dan memberikan masukan yang membangun. Yang ketiga, ada komunikasi. Pengawas sekolah perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena mereka berinteraksi dengan banyak pihak seperti kepala sekolah, guru, orang tua, serta dinas pendidikan setempat. Selanjutnya, yang kedua adalah kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aspek pendidikan di sekolah, mulai dari manajerial hingga pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Mereka mempunyai tugas untuk memimpin dan menginspirasi guru serta tugas kependidikan lainnya agar bekerja secara profesional. Adapun kompetensi yang dibutuhkan, yang pertama, kepemimpinan. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, termasuk dalam mengambil keputusan strategi, memberi motivasi kepada staf, serta menciptakan iklim sekolah yang positif dan produktif. Yang kedua, ada manajerial, yaitu kepala sekolah mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kewirausahaan. Kepala sekolah mampu menciptakan inovasi yang berguna untuk membangun sekolah, mengelola kegiatan produksi atau jasa untuk mendukung sumber pembiayaan, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam pengelolaan sekolah. Yang ketiga, ada kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru untuk menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara profesional. Ada beberapa kompetensi utama yang harus dimiliki guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, karena guru merupakan tombak pertama pendidikan. Kompetensi yang harus dibutuhkan oleh guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pelaksanaan peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar untuk mengoptimalkan potensi siswa. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang dewasa, arif, berwibawa, tabel, dan berakhlak mulia, serta menjadi teladan yang baik bagi peserta didik.
Selanjutnya, yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang keempat ada kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran yang luas dan mendalam, termasuk pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kompetensi tenaga administrasi sekolah, yaitu kompetensi tenaga administrasi sekolah meliputi kompetensi kepribadian sosial dan teknis. Kompetensi ini mencakup keterampilan mengelola data, administrasi umum dan kepegawaian, surat menyurat, keuangan, sarana prasarana, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional sekolah. Ada juga kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu meliputi integritas, kedisiplinan, dan sikap kerja yang baik. Yang kedua, kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan pimpinan, guru, siswa, orang tua, dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, kompetensi manajerial, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan administrasi sekolah secara menyeluruh. Yang terakhir ada integritas kompetensi. Untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, semua pihak, pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus bekerja sama secara harmonis. Tidak ada satu peran yang lebih penting dari yang lainnya, karena mereka semua saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Sekian materi kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.